Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu Riana dalam mata pelajaran fisika. Apa kabar siswa-siswi kelas 10 MIPA? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Hari ini kita akan membahas materi pertama kita, yakni tentang besaran dan pengukuran. Siapa yang masih ingat materi ini? Kalian sudah mempelajarinya ketika kalian berada di SMP. Yuk, langsung kita mulai. Nah, apa kamu masih ingat apa itu besaran? Apa itu satuan? Dan apa yang dimaksud dengan pengukuran? Nah, Ibu yakin kalian masih ingat. Ayo, coba tulis di kolom komentar apa itu besaran, satuan, dan pengukuran. Materi KD1. Yang pertama kita akan belajar besaran pokok, besaran turunan, dan dimensi. Kedua, kita akan belajar tentang besaran vektor dan besaran skalar. Yang ketiga, prinsip-prinsip pengukuran. Yang keempat, pengukuran dengan jangka sorong dan mikrometer stroke. Untuk hari ini kita bahas poin 1 dan 2 saja ya. Besaran. Besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok adalah besaran yang utama. Besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Sementara besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Dimensi merupakan model penunjukan bagaimana suatu besaran tersusun dari besaran pokok. Nah, coba diperhatikan. Di sini ada tabel besaran yang Ibu yakin kalian masih mengingatnya. Besaran pokok terdiri dari besaran panjang, besaran massa, besaran waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah jam. Panjang sendiri ya bisa berupa panjang, lebar, tinggi, jarak, maupun ketinggian. Satuan panjang adalah meter dan dimensinya adalah L dalam kurung siku. Massa. Massa adalah besaran pokok. Lambang dari massa adalah M. Satuan dari massa adalah kilogram dan dimensinya adalah M besar dalam kurung siku. Waktu. Lambang waktu adalah T. T kecil ya. Satuan waktu adalah second. Dimensi waktu adalah T besar. Kuat arus listrik. Lambangnya adalah I. Satuannya adalah A. Apa ya? A. Iya, betul sekali, adalah ampere. Dimensinya adalah I besar dalam kurung siku. Yang berikutnya adalah suhu. Lambang suhu adalah T besar ya, dari kata temperatur. Satuannya adalah Kelvin dan dimensinya adalah theta dalam kurung siku. Berikutnya intensitas cahaya. Lambangnya adalah IV, satuannya CD atau kandela. Dimensinya adalah J dalam kurung siku. Berikutnya ada jumlah zat atau lambangnya N, satuannya mol, dimensinya N besar dalam kurung siku. Ya, Ibu yakin tabel ini kalian masih mengingatnya ya. Atau kalau kalian lupa, kalian bisa melihatnya pada buku SMP atau juga buku paket SMA kelas 10 yang telah kalian pinjam. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah ingat bukan? Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana sih menentukan dimensi-dimensi dari besaran turunan. Ibu beri contoh ya. Contoh besaran turunan di sini ada volume. Rumus volume adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Dimensi volume. Panjang merupakan dimensi panjang ya, yaitu L besar dalam kurung siku, merupakan besaran pokok panjang. Lebar juga termasuk besaran pokok panjang. Dimensinya adalah L besar dalam kurung siku. T adalah tinggi, termasuk besaran pokok panjang juga. Satuannya meter, dimensinya L besar dalam kurung siku. Ya, sehingga dapat kita tuliskan seperti ini. L dikali L dikali L. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah L pangkat 3. Yaitu dimensi volume adalah L pangkat 3 ya. Nah, satuan volume adalah meter pangkat 3 atau meter kubik.
Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Cara menentukan dimensi dari besaran turunan. Yuk kita berlatih lebih banyak lagi. Nah, sebelum kita berlatih ke latihan soal, kita lihat dulu di sini ada persamaan, ada pengertian dari besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai besar saja. Contohnya jarak, luas, volume, dan sebagainya. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya kecepatan, gaya, momentum, perpindahan, dan sebagainya. Nah, apa sih maksudnya besaran skalar? Nah, Ibu beri contoh di sini jarak ya. Nah, ketika kalian mengukur jarak atau mengukur panjang ya, panjang, oke, jarak ya, jarak dari rumah ke sekolah. Dari rumah kamu ke sekolah misalkan jaraknya 100 meter. Apabila diukur dari sekolah ke rumah, maka jaraknya pun sama 100 meter, sehingga arah tidak mempengaruhi nilai ya. Dia tidak memiliki arah. Diukur dari rumah ke sekolah maupun dari sekolah ke rumah pun hasilnya sama, yaitu 100 meter. Nah, bagaimana dengan besaran vektor? Besaran vektor ini memiliki arah, contohnya gaya. Yuk bercontoh gaya di sini. Misalnya, ketika dalam perlombaan tarik tambang. Nah, kelompok A menarik tambang ke arah utara dengan gaya 50 Newton. Sementara kelompok B menarik tambang ke arah selatan dengan gaya 20 Newton. Nah, maka hasil dari gaya itu adalah 50 dikurangi 20 sama dengan 30 Newton ke arah kelompok A. Ya, sehingga arah sangat menentukan nilai dari gaya ya. Oke, lanjut. Nah, tabel besaran turunan. Yuk kita perhatikan bagaimana sih cara menentukan dimensi dari kecepatan. Yang pertama ada kecepatan ya. Kecepatan satuannya meter per second, rumusnya S per T atau jarak dibagi waktu ya, space per time. Dimensinya, nah kita lihat di sini S itu jarak ya, dimensi panjang L, lalu waktu itu dimensinya T, sehingga L per T. T ini penyebut di bawah ya, kita naikkan ya ke atas, namun pangkatnya berubah tanda, yang tadinya pangkat 1 jadi pangkat -1 seperti ini. Nah, bagaimana dengan percepatan? Percepatan itu kecepatan dibagi waktu. Nah, kecepatan, dimensi kecepatan ini sudah kita tentukan di atas ya, tinggal dibagi dengan dimensi waktu. Oke. Nah, dimensi kecepatan ini L T pangkat -1 ya, seperti ini ya, dibagi dengan dimensi waktu T, sehingga dapat kita tuliskan L T pangkat -2. Dari mana pangkat -2? Yaitu pangkat -1 dibagi dengan T pangkat 1 ya. T pangkat -1 dibagi dengan T pangkat 1 ya. Kalau dibagi pangkatnya, maka pangkatnya itu dikurang, -1 dikurang 1. Berapa anak-anak -1 dikurang 1? -1 dikurang 1 adalah -2 ya. Oke, kita lanjut untuk gaya F. Satuannya adalah Newton. Untuk gaya, rumusnya adalah massa dikali dengan percepatan. Percepatan ini kita sudah dapat nilainya, nilai dimensinya ya. Persamaan dimensi sudah ada, tinggal dikali dengan M. M itu massa ya, dimensinya M besar, maka Ibu tulis M dikali L dikali T pangkat -2. Oke, kita lanjut ke tekanan. Satuannya adalah Pascal, rumusnya adalah F dibagi A ya. Untuk F, seperti di atas sudah ditulis M, L, T pangkat -2. Kita tulis lagi. A ini adalah luas. Luas adalah panjang kali lebar, bisa seperti itu ya, atau meter persegi satuannya. Ibu tulis di sini L kuadrat. Ini L-nya seharusnya dengan kurung siku ya. Oke, kurung siku, kita beri kurung siku, sehingga menghasilkan M L pangkat -1 dikali T pangkat -2. Oke, kita lanjut. Silakan kamu capture tugas berikut ini. Kerjakan di buku tulis, upload dalam bentuk foto ke materi Portadik paling lambat 2 jam setelah jadwal KBM. Kalian tuliskan satuannya dan juga dimensinya. Rumus sudah Ibu tuliskan ya. Semangat anak-anak, Ibu yakin kalian pasti bisa. Quote of the day, siapa yang tak sanggup menahan hidupnya belajar, ia akan menahan hinanya kebodohan. Materi minggu depan adalah prinsip-prinsip pengukuran. Thank you. Like dan subscribe jika bermanfaat. See you.